Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, mas, geser dulu ya. Pemirsa, saat ini tim dari LPSK sudah hadir di Bareskrim Polri. Tentunya ini berkaitan dengan bagaimana kepolisian mengusut tuntas kematian dari Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Pada pukul 10 tadi, memang tim dari LPSK juga hadir di kediaman pribadi dari Ibu Putri Sambo untuk melakukan asesmen psikologis. Dan saat ini tim LPSK juga mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Untuk mengetahui informasi terkini dari Bareskrim Mabes Polri, kita langsung bergabung dengan Cicilia Sinabariba. Cicilia, bagaimana situasi terbaru di Bareskrim Polri saat ini? Ya, Reza, baru saja tiba salah satu pimpinan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ada Ahmadi tadi yang tiba di Bareskrim Mabes Polri baru saja 1 menit yang lalu, namun yang bersangkutan enggan untuk memberikan pernyataan apapun kepada awak media terkait dengan kedatangannya dan juga agenda permintaan konfirmasi yang dilakukan oleh LPSK hari ini kepada pihak penyidik maupun kepada Barada Eliezer. Selain Ahmadi, pimpinan dari LPSK yang hari ini memang sudah tiba ke Bareskrim Mabes Polri, nanti juga dijadwalkan pimpinan LPSK yang lain yakni Edwin Partogi Pasaribu juga dijadwalkan akan mendatangi dari Bareskrim Mabes Polri. Kami tadi mencoba mengonfirmasi kepada Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi terkait dengan keberadaannya, apakah sudah dalam perjalanan atau seperti apa. Dan kami sekitar 10 menit yang lalu mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan masih dalam perjalanan menuju ke Bareskrim Mabes Polri. Artinya pihak LPSK yang hari ini mendatangi Bareskrim Mabes Polri merupakan rombongan yang berbeda dengan yang melakukan asesmen psikologis di rumah dari Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo. Kami masih menunggu kedatangan satu pimpinan LPSK lainnya, yakni Edwin Partogi Pasaribu yang masih dalam perjalanan menuju ke Bareskrim Mabes Polri. Namun Reza, perlu diketahui untuk hari ini merupakan permintaan konfirmasi yang dilakukan oleh LPSK. Awalnya dijadwalkan pada pukul 10 pagi, namun kemudian mundur ke pukul 12.30 atau pada saat ini. Dan kami masih menunggu pernyataan dari LPSK. Ada beberapa pertanyaan yang tentu harus dijawab. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya kemunduran untuk penjadwalan permintaan konfirmasi ini. Yang kedua, apa yang hendak digali sebenarnya oleh LPSK kepada pihak dari penyidik maupun kepada Barada Eliezer yang juga saat ini masih berada di Bareskrim Mabes Polri. Dan kemudian terkait dengan apa sebenarnya keuntungan yang didapat oleh Barada Eliezer jika menjadi justice collaborator, dan juga berapa lama proses hingga nanti Barada Eliezer ini bisa menjadi justice collaborator. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian masih perlu dijawab oleh pihak dari LPSK. Karena hari ini kedatangannya memang untuk mengonfirmasi dari pernyataan dan juga permintaan untuk pengajuan diri sebagai justice collaborator yang sudah diajukan oleh pihak Barada Eliezer kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada hari Senin kemarin melalui kuasa hukumnya Deolipa Bumara. Dan
tentu hari ini proses permintaan konfirmasi ini juga menyusul dari yang kemarin disampaikan oleh pihak dari pengacara Barada Eliezer, bahwa permintaan perlindungan dari LPSK terhadap Barada Eliezer ini menjadi penting karena dari pasal yang disangkakan kepada Barada Eliezer, pasal 388 pembunuhan Jungto 55 Jungto 56, bahwa Barada Eliezer bukanlah pelaku utama di balik meninggalnya Brigadir Joshua pada 8 Juli 2022 yang lalu. Sehingga perlu dilakukan pencocokan keterangan yang disampaikan oleh pihak dari pengacara, dicocokkan dengan Barada Eliezer itu sendiri, dicocokkan juga dengan apa yang disampaikan oleh Barada Eliezer kepada pihak penyidik. Tadi Reza memang dalam sambungan telepon yang dilakukan oleh tim Metro TV kepada bersama dengan Dewan Partogi juga sempat disampaikan bahwa ada beberapa pernyataan yang memang cukup berbeda disampaikan oleh pihak dari Barada Eliezer. Nah, inilah yang kemudian nanti akan dipastikan lebih lanjut untuk memastikan apakah LPSK memutuskan untuk menyarankan Barada Eliezer ini menjadi justice collaborator sehingga bisa diberikan kepada pihak hakim untuk menjadi pertimbangan. Reza. Ya, Sisilia, sebenarnya agenda utama kedatangan LPSK ke Barreskrim Polri itu apa hari ini? Kalau kita tahu kan Barada Eliezer sudah resmi mengajukan permohonan justice collaborator. Tapi proses asesmennya nanti akan seperti apa yang dijalani oleh Barada Eliezer? Ya, Reza, untuk membuat ataupun keputusan LPSK untuk menentukan apakah Barada Eliezer ini bisa menjadi justice collaborator tentu butuh konfirmasi lebih lanjut, tidak hanya dari sisi Barada Eliezer saja yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukumnya kemarin ataupun dari beberapa kali pernyataan yang sudah disampaikan Barada Eliezer ke LPSK sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Pihak LPSK harus dan juga wajib untuk meminta konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada pihak penyidik, sehingga inilah yang kemudian tahapan yang dilalui oleh pihak LPSK untuk meminta pandangan lain dan untuk memastikan pernyataan yang disampaikan oleh Barada Eliezer ini benar atau tidak, sehingga pemberian dan menjadikan Barada Eliezer ini sebagai justice collaborator ini layak atau tidak. Inilah yang kemudian dilakukan oleh pihak LPSK pada hari ini di Barreskrim Mabes Polri, mencocokkan, meminta klarifikasi, meminta konfirmasi kepada pihak penyidik, kepada Barada Eliezer itu sendiri terkait dengan pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan kepada LPSK sehingga nanti dapat diputuskan apakah Barada Eliezer layak untuk dijadikan atau untuk menjadi justice collaborator atau tidak. Reza? Sisilia, artinya rombongan Reza? rombongan dari kediaman pribadi Putri Sambo ini berbeda ya dengan rombongan LPSK yang datang ke Barreskrim Polri. Bisa Anda konfirmasi hal itu? Iya, Reza, kalau kita melihat yang datang ke rumah dari Putri Chandrawati istri Verdi Sambo untuk melakukan asesmen psikologis ini ada 5 tim pagi tadi sekitar pukul 10 pagi. Untuk hari ini memang sudah dijadwalkan bahwa yang datang hari ini adalah pimpinan dari LPSK yakni Ahmadi dan juga Edwin Partogi. Dan staf yang datang pun sejak pagi tadi juga berbeda dari yang datang ke rumah Putri Chandrawati di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Memang perlu dikonfirmasi lebih lanjut apakah memang ada staf yang beririsan bersamaan datang atau tidak. Namun sejauh ini yang kami lihat dan juga kami amati bahwa tim yang datang sejauh ini masih berbeda dengan tim yang mendatangi rumah Putri Chandrawati untuk melakukan asesmen psikologis. Reza. Oke, baik. Sisilia, apakah tim yang saat ini, tim LPSK yang saat ini berada di rumah Putri Chandrawati juga nanti akan hadir lagi di Barreskrim? Ya, Reza, belum ada konfirmasi mengenai hal itu, mengingat proses asesmen psikologis juga masih berlangsung di rumah Putri Chandrawati dan juga tim dari LPSK belum semuanya datang ke Barreskrim Mabes Polri. Artinya memang masing-masing tim ini masih terus bekerja dan juga bertugas untuk mengumpulkan informasi di setiap pihaknya, baik itu dari Putri Chandrawati yang juga mengajukan permohonan untuk perlindungan maupun dari Barada Eliezer. Ini merupakan dua hal yang berbeda, artinya dua subjek berbeda yang harus ditangani oleh LPSK, dan penggalian informasi ini tentu perlu dilakukan lebih lanjut untuk pengumpulan
dan informasi ini perlu dilakukan lebih lanjut oleh pihak LPSK. Kembali lagi Reza untuk menentukan apakah Putri Chandrawati layak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK ataukah tidak. Begitu juga untuk Barada Eliezer, apakah ia layak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK atau tidak. Kembali ke pertanyaan Anda, Reza, apakah nanti tim yang melakukan asesmen psikologis di rumah Putri Chandrawati akan tiba juga ke Barreskrim? Tentu jika kita melihat yang dilakukan oleh pihak dari LPSK hari ini, mereka harus mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh Barada Eliezer dikonfirmasi kepada pihak penyidik. Tentu tidak menutup kemungkinan jika melihat pola yang dilakukan oleh LPSK hari ini, setelah mereka mendapatkan pernyataan, mendapatkan keterangan dari Putri Chandrawati, tentu akan dimintai konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait, terutama dengan pihak penyidik atau pihak yang telah sempat memeriksa Putri Chandrawati. Reza. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini. Metro Siang kami lanjutkan kembali.